Untuk malam hari ini kami akan membahas tentang masalah ketika satu pepadang itu datang, maka kegelapan seketika itu akan hancur atau hilang. Kul, katakan Muhammad, ja'al haqqu, ja'atako opo al haqqu perkara kebenaran, berarti cahaya yang datang. Manakala tatkala cahaya itu datang, wazahako lan dadi lenyap opo al batilu perkara kang gelap. Bila mana cahaya itu datang, maka saat itu juga kegelapan akan hilang. Ini ayat Allah. Ada satu ruangan di mana ruangan itu belum ada lampunya. Otomatis siapa yang masuk di dalam ruangan itu akan terasa gelap. Akibat kegelapan dalam satu ruangan, pasti saudara tidak akan bisa melihat apapun. Loh, tatkala lampu itu dinyalakan, saat itu juga kegelapan akan sirna. Artinya apa? Dalam hati seluruh umat manusia, mayoritas wa aktsaruhum ghafilun, kebanyakan gelap. Kebanyakan hati manusia itu wa aktsaruhum ghafilun, kebanyakan itu gelap. Artinya gelap, hati tidak bisa merasa adanya Allah. Hati tidak bisa merasa adanya Allah. Ini berarti hati gelap. Ketika saat hati tidak merasa adanya Allah, secara otomatis satu sisi hati akan melihat, mendengar, membaca kegelapan dari Allah. Bentuk kegelapannya adalah para makhluk di dalam hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kegelapan hati yang ada di situ itu tidak kunjung hilang, bahkan gelapnya semakin bertambah. Ketika saat hati gelap terhadap Allah, berarti hatinya terang terhadap selain Allah. Itu hakikatnya dikatakan hati yang mati. Hati yang mati. Sehingga apa persoalan yang kita hadapi setiap saat dan waktu, hati nggak bisa merasa Allahnya, nggak bisa. Pasti hati merasa makhluknya. Yang datang, yang melihat, yang mendengar, yang berbicara, pasti makhluknya. Makhluknya. Ini sudah tertuang di dalam ayat. Allah mengatakan wa aktsaruhum ghafilun. Kebanyakan hati mereka itu diliputi selaput hitam, berarti kegelapan. Ghafilun itu cara makna murateku lalai, tapi memakai makna gelap. Gelap. Loh, keadaan hati yang gelap iki cara Sunan Kalijaga ojo aweh pepadang lampu terhadap orang lain, lamuno dirimu, hatimu belum, lampunya belum menyala. Terus bagaimana amriye cara
kegelapan hati ini tidak menjadi gelap, ada beberapa proses aturan yang harus dia jalani. Ibarat ruangan tadi, ada beberapa proses biar ruangan itu yang asalnya gelap menjadi terang. Kita bicara lampunya sudah ada, sudah. Pada hakikatnya semua manusia hatinya punya lentera, yang lentera ini ada yang menyala dan tidak menyala. Gara-gara wa aktsaruhum ghafilun ini, gara-gara kebanyakan hati manusia itu gelap, karena lampunya dalam hati itu tidak menyala. Alasan banyak mengapa tidak menyala. Satu, lampu itu membutuhkan minyak. Ketika minyaknya habis, maka lampu itu akan mati. Minyak dalam hal ini adalah penggerak. Kalau lampu listrik berarti penggerak listrik itu tidak ada. Lampu untuk menggerakkan diesel itu tidak ada, sebab diesel itu nanti akan memutar yang namanya dinamo, dan dinamo itu akan mengeluarkan setrum, dan setrum itulah yang menghampiri lampu itu, dan ternyata lampu itu akan menyala. Itu bahasa elektro. Sekarang bahasa hati, bahasa ilmu tasawufnya bagaimana? Kita membutuhkan guru akhirat. Kita membutuhkan guru akhirat, kita membutuhkan seseorang yang untuk bisa memberikan minyak zaitun. Kalau dalam Al-Quran surat An-Nur itu dikatakan minyak zaitun. Dengan minyak zaitun itu dituangkan dalam hati, dan alat untuk menggerakkan hati itu akan berputar. Berputarnya alat penggerak dalam hati itu, inilah yang kami maksud dengan kombinasi antara ilmu dengan amal itu terlaksana. Kita guru akhirat sudah dapat, oke. Minyaknya sudah dapat, yaitu adalah ilmu-ilmu untuk membahas tentang hati, mendatangkan minyak itu bagaimana. Sekarang kita gerakkan motor di dalam hati kita. Motor dalam hati kita akan bergerak bersamaan dengan kombinasi antara ilmu dan amal itu berjalan. Semakin lama motor ini bergerak, semakin lama zuhud atau zikir ini bergerak terus, maka semakin naik voltase dalam hatimu untuk menghasilkan cahaya yang lebih terang. Ketika antara ilmu amal dengan istiqomah ini terus berjalan, maka tidak menutup kemungkinan yang namanya lampu itu akan menyala, semakin lama semakin benter, semakin bercahaya. Loh, dengan posisi lampu lentera dalam hatimu menyala itulah, maka kau akan mengerti kebenarannya yang sebenar-benarnya. Maksudnya apa? Tadi sebelum lampu kau menyala dalam hatimu, kau akan mengatakan kebenaran secara zahir itu benar, dan itu belum tentu secara mungguh Gusti Allah itu benar. Banyak ketipu kau ketika saat hatimu gelap. Kita terka itu ya, ternyata tidak. Ketika kita terka itu tidak, ternyata ya. Memang gelap. Jane iki kopi apa teh to ya? Tontok.
Oh kok ireng teh kopi ngono. Lampune gelap. Durung diombe, mbasa diombe tenan. Kopi kok rasane ngene, koyok minje. Oh duduk kopi lo ketipu. Artinya apa? Ketika hati manusia itu aktsarhum ghafilun, gelap, maka laku yang kau pandang apik. Contoh ini. Contoh. Laku yang kau anggap itu bagus. Oh, ini urusan akhirat. Apa? Sholat, apa? Puasa, apa? Zakat, dan lain sebagainya. Ternyata kita anggap akhirat ketika saat dalam kegelapan sikon ini, boso ketika Anda lampunya hati itu menyinari dalam hati akhirnya nyata, maka apa yang terjadi? Disitulah letak kesadaran kau akan terbangun, disitulah letak kebenaran yang sebenarnya itu kelihatan di muka mata kamu. Boso lampunya sudah menyala, ternyata waktu aku sholat dulu itu ya hatiku tidak ke Allah, itu munggu Allah belum dikatakan benar, padahal dulu mengatakan benar. Oh ini urusan akhirat, ternyata tidak masuk dalam urusan akhirat karena di situ masih ada tendensi selain Allah. Apa tendensinya? Pertama, bisa karena manusia. Kedua, bisa karena hadiah dari Allah yang berupa pahala atau surga. Ketiga, masih ada keakuan diri kita sebagai hamba yang melakukan itu. Nah, kita tahunya hal ini ketika saat hati ini lampunya sudah menyala. Masya Allah. Ternyata kita dulu sering tertipu. Ya otomatis toh tertipu. Kita menganggap itu kopi, ternyata teh. Pak ambu jahe, ambu minji. Oh imang ono teh dileboni minji. Coba tadi kok lampunya gak gelap. Ngomong teh ya teh, ngomong kopi ya kopi. Kopi ini teh kayak gini. Iya, kopi ini entek paling. Terus ketika saat lampu hatimu menyala, kau akan mengerti, kau akan tahu al-haq itu yang bagaimana Allah akan menyatakan dalam hatimu. Iki loh yang tak maksud Allah itu jenggelah. Dikala kau menghadapi situasi apapun, pasti kau akan minimal merasa Allahnya yang berlaku. Minimal. Lampu wis murup Lampu wis murup minimal kau merasakan adanya Allah di setiap apa sing kau hadapi. Minimal. Atau setidaknya kau merasa kau dilihat Allah. Kau di dalam hati merasakan Allah sangat dekat, selalu hatimu melihat Allahnya. Minimal seperti itu. Ini kalau lampunya sudah nyata. Sehingga ketika saat kau merasa semua itu adalah peran Allah, maka secara otomatis apa yang terjadi dalam dirimu pasti akan lebih berhati-hati. Dalam bertindak apapun akan lebih berhati-hati. Dan inilah pembentukan awal pribadi seseorang menjadi satu pribadi yang amanah. Pasti pribadi yang amanah itu dibangun dari sebuah hati makrifat pada Allah. Tapi bila mana pribadi seorang belum terbangun pribadi makrifat Allah, secara otomatis amanah itu sulit untuk ditemukan. Sulit untuk ditemukan.
Sebab seseorang itu akan selalu berhati-hati dalam bertindak apapun manakala si manusia itu hatinya merasa bahwasanya Allah selalu bersamanya, Allah selalu dekat bersamanya, Allah selalu berperan pada dirinya atau orang lain. Yes. Manakala ini datang lampu ini kebenaran, maka sirnalah kebatilan-kebatilan atau perkara-perkara yang kau anggap ragu iku sirna. Mang iki kopi apa duduk, saat itu juga akan hilang, karena kebenaran sudah datang. Ketika saat Allah kewujudan itu tampak nyata pada dirimu, pada hatimu, maka sirnalah perkara yang tadinya tampak wujud adanya, yaitu perkara selain Allah, akan sirnya saat itu juga. Yes, kesimpulan, bila mana hatimu sudah menyatakan adanya Allah, maka sirnalah semua apa adanya selain Allah. Ini yang diisyaratkan dalam satu ayat, Kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika saat kebenaran itu datang, maka hancurlah kebatilan. Ketika cahaya sinar dalam sebuah hati itu datang, maka kegelapan hati saat itu juga akan hilang.